Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pertama sekali selamat berpuasa bagi yang merasa wajib untuk berpuasa. Tentu puasa itu bukan bermakna bahwa kita melarang orang lain untuk tidak makan, tapi sebaliknya puasa itu adalah upaya untuk memberi makan mereka yang tidak puasa. Apalah artinya puasa jika puasanya kita itu justru menahan orang lain untuk makan. Seperti kisah yang disampaikan oleh Sa'di Syirazi, seorang ibu yang mengadu kepada raja dikarenakan anak-anak ibu tersebut tidak bisa makan. Jadi anak-anaknya tidak makan karena dapur umum sang raja tutup. Jadi hari itu adalah hari di mana rajanya sedang berpuasa dan dapur umumnya yang semestinya buka setiap hari juga ikut tutup. Sehingga anak-anak kecil itu tidak makan dikarenakan dapur umum yang melayani makanan dan minuman mereka tutup dikarenakan sang rajanya lagi puasa. Itu ada dikisahkan oleh Sa'di Syirazi, dikatakan ke sultan azin ruzegui chehos ke iftoriu aide teflonemos. Jadi katanya ini puasa sang raja ini itu untuk apa? Dimana ketika tak puasanya raja adalah hari raya bagi anak-anak kami. Jadi jangan sampai puasa kita itu justru memaksa orang lain untuk juga tidak ikut makan, ataukah puasanya kita justru menjadi penghalang sampainya nikmat rezeki ke orang-orang lain, dimana kita memaksa menutup warung-warung makan mereka karena kita mengharapkan ingin dihargai sebagai orang yang puasa. Semestinya kita yang menghargai mereka yang tidak puasa dan mereka yang tetap mencari rezeki di bulan puasa ini. Kita akan membahas tentang puasa dalam perspektif filsafat. Nanti juga kita akan sampaikan sedikit tentang puasa dalam pandangan Maulana Jalaluddin Rumi. Dalam sebuah ayat dikatakan bahwa falyanzuril insanu ila ta'ami. Itu surah Abasa kalau tidak salah ayat 24. Jadi di situ kita diperintahkan untuk memperhatikan makanan kita, maka manusia hendaklah atau harus memperhatikan makanannya. Makanan apa yang dimaksud di situ? Mengapa makanan menjadi begitu penting sehingga kita diharuskan untuk memperhatikannya, untuk memikirkannya, untuk merenunginya. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Makanan menjadi begitu penting untuk diperhatikan. Sebagian tafsir mungkin, dan benar juga sebenarnya jika ditafsirkan makanan di situ sebagai makanan materi, makanan lahiriah, bahwa manusia mesti memperhatikan makanannya. Apakah makanannya, dari mana dia mendapatkannya, apakah makanannya itu halal, haram, dan lain sebagainya.
ataukah juga memperhatikan bagaimana proses datangnya makanan tersebut, makanan lahiriah itu. Apakah murni hasil keringatnya sendiri, atau ada entitas-entitas lain, ada orang-orang lain, ada keringat-keringat dari orang lain yang juga terlibat sehingga makanan tersebut bisa sampai ke dirinya. Itu salah satu tafsirnya, di mana kita harus memperhatikan bagaimana sehingga makanan itu tersajikan. Apakah murni hasil upaya kita sendiri tanpa melibatkan yang lain, atau justru ada banyak entitas lain, ada banyak orang lain, ada banyak keringat-keringat dari manusia lain yang juga terlibat dalam proses penyajian makanan itu. Sehingga ketika kita memahami ini, maka di situ akan lahir sifat untuk berbagi dan semacamnya. Atau bukan hanya makanan, tapi juga harta kemewahan yang kita peroleh. Apakah itu hasil upaya kita sendiri, atau kita melibatkan orang lain di situ? Ada tangan orang lain yang juga terlibat, yang mungkin haknya belum terpenuhi dan semacamnya. Misalnya HP ini misalnya. Boleh jadi kita membelinya dengan uang kita sendiri. Tetapi kita tidak tahu ada berapa banyak tangan-tangan yang terlibat sehingga jadilah HP ini. Begitu juga dengan uang dan semacamnya. Kita tidak mewujudkannya simsalabim sehingga semuanya menjadi ada tanpa melibatkan yang lain. Kita melibatkan yang lain, ada banyak yang kita libatkan. Nah, dari sini maka tentu sifat hidup bermewah-mewahan, apalagi pamer kemewahan, itu tentu akan dihindari. Karena kita meyakini bahwa apapun yang kita peroleh saat ini, kita peroleh dengan melibatkan yang lain. Ada banyak entitas lain yang kita libatkan, ada banyak orang lain yang kita libatkan. Maka saat itu kita tidak akan merasa bahwa itu sepenuhnya milik kita. Yang lain pun juga ikut terlibat. Gitu. Itu benar juga tafsirnya itu, bahwa makanan yang dimaksud adalah makanan lahiriah. Karena sebenarnya yang membedakan manusia dengan hewan-hewan yang lainnya adalah bukan dari sisi makan dan minumnya sebenarnya, tapi dari sisi memikirkan makanannya itu, dari sisi merenungi makanannya. Kalau hewan-hewan lain ya makan, minum, dan hanya itu, makan dan minum. Tidak ada proses perenungan, pemikiran terhadap makanannya, terhadap apa yang dimakannya, dari mana sumbernya, siapa saja yang terlibat dalam terwujudnya makanan itu. Jadi makan minum minus ta'akkul. Itu hewan-hewan yang lain. Tapi manusia makan minum plus tafakkur. Itu salah satu makna dari makanan yang harus diperhatikan memang juga, yaitu makanan lahiriah. Makna selanjutnya adalah makanan dari perspektif maknawi. Dalam sebuah hadis dikatakan berkaitan dengan ayat itu, Imam Muhammad Baqir ditanya apa yang dimaksud dengan makanan di situ. Imam menjawab, ilmuhul ladzi ya'khudhuhu amman ya'khudhuhu. Jadi makanannya adalah ilmunya yang diperolehnya, dari mana ia memperolehnya. Jadi makanan yang dimaksud adalah makanan maknawi, yaitu pengetahuan, dari mana ia peroleh pengetahuannya. Dari mana ia peroleh pengetahuannya, itu pengetahuannya yang diperolehnya, amman ya'khudhuhu, dari mana dia memperoleh pengetahuannya. Pengetahuan agama yang kita peroleh saat ini itu kita harus
harus pikirkan, harus selidiki. Dari mana kita peroleh pengetahuan-pengetahuan agama itu? Ajaran-ajaran agama misalnya yang menjadikan kebencian terhadap orang lain, yang menjadikan bunuh diri sebagai istishhad, sebagai penjemputan kesyahidan. Itu dari mana kita peroleh itu? Ajaran tentang pembidahan dan sebagainya, itu dari mana kita peroleh? Apakah dari ulama yang benar-benar ulama, atau dari kriminal, dari orang awam yang kemudian diberikan surban, dipoles hingga dia tampak sebagai ulama? Apakah dari orang-orang yang sengaja secara sadar ingin menghancurkan Islam, atau dari mana? Itu kita harus selidiki, itu dari mana ajaran-ajaran Islam yang kita peroleh ini, sehingga tampak sangat menakutkan seperti itu. Jadi makna yang kedua dari ta'am itu adalah makanan rohani, yaitu pengetahuan. Dari mana kita peroleh pengetahuan itu? Kita disuruh memperhatikan pengetahuan kita. Apakah pengetahuan kita ini rasional atau tidak? Sumbernya dari mana? Dan ini makna yang lebih logis sebenarnya, karena makanan yang merupakan makanan hakiki manusia adalah pengetahuan. Jadi manusia itu kan dia terangkap dari raga dan jiwa. Jiwanya disebut dengan an-nafs an-natiqah, jiwa pemikir. Maka tentu selain makanan material, makanan lahiriah, manusia juga butuh pada makanan spiritual, makanan rohaniah, yaitu makanan yang berkaitan dengan jiwa, yaitu pengetahuan yang objektif, rasional. Nah, masalahnya kita adalah kita hanya fokus pada, dan kita hanya menjadikan makanan-makanan lahiriah sebagai kejaran semata. Kita bertengkar karena itu. Penipuan terjadi karena memperebutkan makanan lahiriah itu. Sangat sedikit di antara kita yang berusaha untuk mendapatkan makanan jiwa, pengetahuan. Bahkan kadang kita mengorbankan makanan jiwa kita, pengetahuan, demi beroleh makanan fisik, makanan yang sebenarnya juga dimakan oleh hewan-hewan yang lain. Jadi apa yang kita makan ternyata juga dimakan oleh hewan-hewan lain. Itu makanan lahiriah itu. Beda dengan makanan rohani yang hanya khusus pada kita. Jadi manusia memiliki dua makanan. Ada makanan umum dan ada makanan khusus. Makanan umum yang diperuntukkan kepada hewan-hewan lain selain manusia. Ada makanan khusus yang khusus diperuntukkan pada manusia, yaitu pengetahuan. Kalau kita memilih misalnya antara berlapar-lapar ya demi membeli sebuah buku, itu mana kita pilih di situ? Apakah kita memilih untuk membeli buku yang menyajikan makanan jiwa dan berarti kita harus menerima laparnya kita, atau kita memilih untuk makan saja dan membiarkan jiwa kita lapar tanpa makanan? Bulan puasa sebenarnya adalah upaya untuk melirik makanan-makanan jiwa, yaitu pengetahuan. Makanya dalam pandangan Ibnu Sina, puasa itu adalah sebuah latihan untuk meningkatkan kemampuan nafs an-natiqah manusia, jiwa pemikir manusia, dengan mulai melirik makanan spiritual, makanan jiwa.
Dalam pandangan Jalaluddin Rumi, manusia memiliki dua makanan. Ada makanan yang palsu, makanan imitasi, dan ada makanan asli. Makanan palsu itulah makanan yang dimakan juga oleh keledai. Katanya kita harus menutup mulut kita dari memakan makanan keledai itu, makanan imitasi itu, dan saat itu maka mulut rohani kita, mulut jiwa kita akan terbuka dan akan menyantap makanan asli jiwa, yaitu cahaya. Di sini ada puisinya, sajaknya. Indahon basti dahoni bozshut. Jadi katanya tutuplah mulut lahiriah itu dan mulut yang satunya lagi akan terbuka, yaitu mulut jiwa. Kuhurandeye lukmehoye rozshut. Jadi ketika mulut jiwa itu terbuka, maka dia akan menyantap hidangan-hidangan rahasia. Jadi ada makanan rahasia itu. Zin khurashho andak bosbur. Jadi katanya perlahan-lahan tahanlah diri dari makanan lahiriah ini. Kin gazoye kharbuat nao nehur. Karena makanan lahiriah itu juga adalah makanan keledai, bukan makanan para malaikat. To gazoye asro kobel syawi lukmahoye nurho okel syawi. Jika engkau memiliki kelayakan untuk memakan makanan yang asli, maka saat itu engkau akan memakan makanan cahaya. Gartu in ambon zenon kholi kuni. Jika engkau mengosongkan perutmu dari makanan lahiriah, suyakhone o semoni kun shetop, maka engkau akan berada pada perjamuan Tuhan, perjamuan langit. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan perjamuan Tuhan, di mana kalian semua diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya, tentu dengan berusaha untuk menghindarkan diri, menahan diri dari perjamuan lahiriah. Jadi makanan-makanan yang bersifat lahiriah yang halal itu kita berusaha untuk hindari di bulan puasa. Untuk apa? Untuk datang menghadiri undangan Tuhan dan berada di perjamuan langit itu. Makanya ketika mulut di sini tertutup, maka mulut jiwa akan terbuka dan menyantap makanan-makanan rahasia, yaitu cahaya-cahaya. Lab huruban das ta'amu asyarab suyakhone o semoni kun shitob. Dambe dambar o semon midor umid dar hawoye o semon rakson jubit. Gartu in ambon zenon kholi kuni purzegaw harhoye ajloli kuni. Jika engkau mengosongkan perutmu dari makanan lahiriah ini, purzegaw harhoye ajloli kuni, maka perut jiwamu akan dipenuhi oleh mutiara-mutiara yang indah. Teflejon asyir syaiton bozkun ba'das onesh bo malak ambozkun. Jadi
jauhkanlah bayi itu dari meminum susu setan, syir syaiton, bauskun, ba'das onesh, bo malak, am bauskun. Maka dengan itu dia akan menjadi berdampingan dengan para malaikat. Jadi Rumi itu dia menamsilkan jiwa manusia sebagai bayi kecil. Bayi kecil tentu memerlukan seorang ibu yang baik, yang memberikan makanan yang memang layak, memberikan susu, ASI, makanan yang layak dan dibutuhkan oleh si bayi. Itu modare rabon katanya, ibu yang baik. Jadi Tuhan itu kadang ditamsilkan sebagai perawat yang baik, karena juga sebagai ibu yang baik, yang mengerti apa yang dibutuhkan oleh sang bayi. Di sini dikatakan bahwa jauhkanlah bayi, yakni jiwa kalian dari meminum susu syaitan, yaitu makanan-makanan imitasi itu. Kita disuruh untuk tidak membiasakan diri kita dengan makanan-makanan imitasi, syir syaiton. Maka saat itu kita akan duduk berdampingan dengan para malaikat, meminum atau memakan, menyantap hidangan-hidangan dari ibu yang baik. Itu. Jadi sebenarnya mengapa jiwa kita itu lupa, bahkan merasa asing, tidak menikmati makanan-makanan asli kita yang dalam filsafat disebut dengan pengetahuan dan dalam sofistik disebut dengan cahaya, atau bahasa sederhananya adalah ibadah. Kita tidak melezati itu. Kita tidak melezati pengetahuan, kita tidak melezati ibadah, kita tidak melezati cahaya. Kita tidak menikmati perjamuan Tuhan di bulan Ramadan. Itu karena, kata Rumi, karena kita terbiasa, karena jiwa kita sudah terbiasa dengan makanan-makanan imitasi itu. Jadi kalau jiwa sudah terbiasa dengan makanan-makanan imitasi, maka jadi makanan imitasinya itu ada dua. Makanan yang halal, terlebih lagi yang haram, yang lahiriah ini. Yang lahiriah itu kan ada dua itu kan, ada yang haram, ada yang halal itu. Nah, semestinya di bulan Ramadan itu ini kata Rumi di sini, ruzeguyat kartakwo asjalo azhalol dar haramas don ke nabuat ettesol. Jadi jika di bulan puasa kita menahan diri dari makanan-makanan yang halal, yang makanan halal yang juga dimakan oleh keledai-keledai itu, maka tentu tidak akan ada lagi keterhubungan dengan yang haram. Karena yang halal saja kita berupaya untuk tidak menikmatinya, tidak menyantapnya. Apatah lagi yang halal itu. Nah, jadi tapi walhasil semua itu adalah makanan yang bersifat imitasi, makanan lahiriah yang ternyata para keledai juga memakannya. Beruntung kita memakan itu disertai dengan perenungan, disertai dengan tafakkur, kita memikirkan dari mana asalnya, sehingga nanti ada perubahan sikap setelah merenungi asal muasal dari makanan lahiriah yang kita santap itu. Kendatipun itu juga masih merupakan makanan imitasi jiwa. Makanan asli diri kita adalah makanan jiwa. Tadi kata Rumi adalah cahaya. Oke, itu saja mungkin yang perlu disampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga di bulan Ramadan ini kita semakin fokus pada makanan jiwa, pada makanan diri kita sebagai manusia, yaitu pengetahuan dan ibadah, munajat dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya
Jadi sebenarnya kalau kita berpuasa di alam duniawi ini, maka saat itu kita harus berbuka di alam malakut karena kita menghadiri pesta perjamuan Tuhan. Merugilah mereka yang di sini berpuasa tidak makan, di alam malakut juga berpuasa karena niat puasanya hanya untuk menguruskan badan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.